Banget ini bacaan gue. Oke, udah di record ya? Real? Ya, sudah bisa dimulai, tak? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, kelompok 2. Di sini kita akan membahas tentang teori akuntansi. Sebelumnya, uh, mungkin kita bisa memperkenalkan diri kita dulu. Nama saya Muhammad Rafael Tirtagiri dengan NIM 2019 12 11 038. Saya adalah mahasiswa Indonesia Banking School angkatan 2019. Mungkin untuk saudara Ariel bisa memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arnul Budiman dengan NIM 2019 12 11 036. Saya di sini sebagai anggota kelompok 2 teori akuntansi. Oke, mungkin saudara Harley dipersilakan. Ya, ya di sini perkenalkan nama saya Harley Bayu Bimantoro dengan NIM 2019 12 11 014. Posisi saya di sini sebagai ketua dari kelompok ini. Silakan menikmati hasil presentasi kami. Silakan. Oke, terima kasih untuk saudara Harley. Oke, untuk teman-teman sekalian yang mungkin ingin mengerti tentang teori akuntansi, harap menonton dengan full ya. Oke, mungkin bisa di next. Pertama kita akan membahas chapter 6, Accounting Measurement System. Next. Oke, di sini kita akan membahas itu apa aja sih. Yang pertama itu kita akan membahas 3 pendapatan utama dan pengukuran modal sistem. Ntar di 3 pendapatan utama dan pengukuran modal sistem itu akan dibahas tentang apa aja itu, dan terus yang kedua kita akan membahas tentang akuntansi biaya historis. Yang ketiga itu kita akan membahas akuntansi biaya saat ini. Yang keempat kita akan membahas modal finansial versus modal fisik. Yang kelima kita akan membahas akuntansi harga keluar. Yang keenam kita akan membahas nilai pakai versus nilai tukar. Yang ketujuh kita akan membahas tentang perspektif global dan keuangan internasional standar pelaporan. Yang ke-8 kita akan membahas tentang masalah untuk auditor, dan yang ke-9 kita akan meringkas semua 8 materi tersebut. Oke, mungkin bisa di next. Oke, pertama kita akan membahas 3 pendapatan utama dan pengukuran modal sistem. Yang pertama itu ada sistem akuntansi biaya historis, itu muncul setelah keruntuhan Wall Street tahun 1929. Oke, sistem pengukuran utama dalam akuntansi 1, historial akuntansi accounting system historic cost, itu mulai digunakan sebagai prinsip akuntansi setelah terjadi Wall Street collapse pada tahun 1929. Nah, sistem ini merupakan sistem akuntansi yang fundamental sebagai dasar untuk mengukur modal dan menghitung pendapatan dengan menggunakan penandingan biaya pada tahun 1930-an. Nah, current cost accounting atau entry value pada tahun 1650, beberapa alternatif sistem penilaian dikembang berdasarkan historical cost sebagai fundamental sistem akuntansi pertama yang diperbarui dari sistem biaya dengan mengusulkan sistem pengukuran penggunaan sumber daya dan penilaian modal pada harga beli sekarang atau current buying price. Kedua menggunakan harga jual sekarang atau current selling price. Nah, pada tahun 1960 beberapa alternatif dikembangkan. Nah, akuntansi biaya saat ini itu pemeliharaan modal keuangan atau daya beli modal keuangan. Mohon maaf, ada azan, mungkin bisa di sebentar ya, tunggu sebentar ya.
Saudara Tirta, apa bisa Sebentar. Oke, maaf untuk terima kasih untuk menunggu ya. Oke, sebelumnya saya belum menjelaskan apa itu tentang Wall Street ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa itu tentang keruntuhan Wall Street. Nah, runtuhnya Wall Street itu pada tahun 1929 itu juga dikenal dengan sebutan keruntuhan 29 atau dalam bahasa Inggris The Wall Street Crash. Nah, adalah peristiwa jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat yang menandai dimulai sebuah era yang disebut dengan depresi besar. Nah, keruntuhan ini merupakan salah satu peristiwa kehancuran bursa yang paling besar dalam sejarah Amerika. Nah, peristiwa kehancuran bursa tersebut juga dikenal dengan beberapa tahapan yang dikenal dengan julukan uh, Black Tuesday atau Kamis Hitam, yang merupakan awal terjadi keruntuhan pada bursa dan Black Tuesday atau Selasa Hitam, yaitu saat kehancuran terjadi yang membuat panik hingga 5 hari setelahnya. Nah, walaupun para ahli ekonomi dan para ahli sejarah tidak sependapat atas peran kehancuran bursa ini terhadap kejatuhan ekonomi yang terjadi sesudahnya, beberapa menganggap kehancuran ini sebagai awal dan terjadinya Great Depression. Akan tetapi kebanyakan ahli sejarah menyetujui pendapatan bahwa kehancuran bursa tersebut adalah hanya merupakan gejala daripada merupakan penyebab Great Depression. Nah, kehancuran bursa saat ini juga merupakan titik awal dan reformasi penting dari peraturan-peraturan hukum di bidang finansial dan perdagangan. Nah, pada terjadinya kehancuran tersebut, kota New York sedang bertumbuh menjadi ibu kota finansial yang utama dan metropolis. New York Stock Exchange ketika itu merupakan bursa efek yang terbesar di dunia. Nah, kegembiraan luar biasa dari keuntungan besar dari pasar bergairah berakhir seketika pada Kamis tanggal 24 Oktober 1929 yang dikenal dengan Black Tuesday. Oke, bisa di next, Saudara Ariel. Nah, kita sekarang lanjut ke akuntansi biaya historis. Nah, di akuntansi biaya historis itu ada pemisah kepemilikan dan kontrol atau yang disebut dengan asimetri informasi. Terus ada tujuan paling kritis dari akuntansi adalah akuntabilitas. Terus ada laporan laba rugi adalah yang terpenting itu ada berbasis transaksi, pengakuan pendapatan dan cocok dan pengukuran keuntungan. Nah, untuk exit price accounting atau current selling price historis, cost itu dasar pemikiran untuk biaya historis berasal dari beberapa sumber dengan buku yang paling berpengaruh oleh Patton dan Littleton and Introducing to Corporate Accountancy Standard. Kita bergantung pada buku mereka untuk banyak argumentasi atas dasar teoritis sejarah akuntansi hari ini. Tujuan akuntansi tujuan pengurusan biaya historis menekan pada sehubung kontrak konversi antara perusahaan dan mereka yang menyediakan sumber daya untuk dengan membuat manajemen bertanggung jawab atas input dari aset operasional dan output berikutnya pada nilai bersih dari ekuitas operasi. Nah, dengan demikian, laporan laba rugi adalah mekanisme komunikasi kunci. Kritikus berpendapat bahwa historical cost hanya melaporkan penghasilan pendapatan saja, atau yang cocok dengan input atau masukan pada konsep biaya historis, tanpa pengetahuan atas perubahan nilai aktiva dan kewajiban adalah menyesatkan dan menghasilkan kebijakan dividen yang tidak benar. Modal dan laba. Dalam rangka historik, cost profit akan ditentukan
entitas akuntansi harus terlebih dahulu mempertahankan jumlah modal yang sama atau aset dikurangi kewajiban yang dimiliki pada awal periode, di mana semua aset dan kewajiban dinilai berdasarkan biaya pembelian historis mereka. Dengan demikian, pendapatan adalah kenaikan modal biaya historis pada akhir periode akuntansi. Pendapatan menunjukkan pencapaian perusahaan untuk periode tertentu. Biaya merupakan upaya yang dikeluarkan dalam hal biaya historis dan disesuaikan, dan laba berkorelasi dengan efektivitas perusahaan sebagai unit operasi. Oleh karena itu, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang paling penting. Kenapa sih? Karena mengungkapkan hasil dari operasi bisnis. Nah, pencocokan teori biaya akuntansi, biaya historis atau historical cost terus melacak aliran biaya, karena melampirkan biaya ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa akuntansi menjaga rekening atau akun transaksi bisnis sebagai pembelian barang dan jasa perusahaan. Nah, tugas akuntansi adalah untuk menelusuri pergerakan biaya dan melampirkan match mereka terhadap pendapatan yang diterima saat mereka mengalir melalui bisnis. Dengan kata lain, akuntansi itu harus memutuskan biaya yang telah jatuh tempo, dan karena itu harus dicocokkan terhadap pendapatan dalam laporan laba rugi, dan di mana biaya yang masih belum jatuh tempo dan karena itu harus ditempatkan pada neraca sebagai residual atau sisa. Unmatched asset dalam menggambarkan dalam rangka historic cost profit akan menentukan entitas akuntansi harus terlebih dahulu memetakan modal aset. Nah, di mana semua aset dan kewajiban dinilai berdasarkan biaya pembelian historis mereka. Dengan demikian, pendapatan adalah kenaikan modal biaya historis pada akhir periode akuntansi. Pendapatan menunjukkan pencapaian perusahaan untuk periode tertentu. Hanya biaya merupakan upaya yang dikeluarkan dalam hal biaya historis yang disesuaikan, dan laba berkorelasi dengan efektivitas perusahaan sebagai unit operasi. Oleh karena itu, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang paling penting karena mengungkapkan hasil dari operasi bisnis. Pencocokan teori akuntansi dalam melacak aliran biaya karena melampirkan biaya ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa akuntansi menjaga rekening akuntansi transaksi bisnis. Sebagai pembeli barang dan jasa perusahaan, tugas akuntansi adalah untuk menelusuri pergerakan biaya, melampirkan match mereka terhadap pendapatan yang diterima saat mereka mengalir melalui bisnis. Nah, dengan kata lain, akuntansi harus memutuskan biaya yang telah jatuh tempo, dan karena itu harus dicocokkan terhadap pendapatan dalam melaporkan laba rugi, di mana biaya yang masih belum jatuh tempo dan karena itu harus ditempatkan pada neraca sebagai residual atau sisa. Unmatched asset dalam menggambarkan proses ini, Patton Littenton agak puitis menyatakan bahwa persediaan dan tumbuhan akumulasi biaya adalah tegangan, karena itu menunggu nasib mereka. Nasib mereka tentu saja adalah untuk berakhir pada laporan laba rugi. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa konsep yang cocok adalah sangat penting dalam akuntansi. Biaya historis itu adalah konsep yang memandu akuntan dalam menentukan mana biaya yang harus dipertimbangkan sebagai beban atau expense. Istilah seperti biaya yang jatuh tempo untuk expense. Istilah seperti biaya yang telah jatuh tempo untuk expense dan biaya amortisasi untuk aset non-moneter berasal dari biaya melampirkan teori yang diterapkan pada alokasi biaya historis. Dilihat dari historis cost, dilihat dari pendapatan masa lampau, dan dibandingkan dengan profit, sehingga dapat menentukan laba rugi. Matching cost berhubungan dengan historical cost untuk
melihat sejarah dari akuntansi keuangan dari masa lampau sehingga dapat melihat apa yang terjadi. Hubungan dengan historical cost untuk mengetahui bahwa aset tersebut dapat didepresiasikan. Konservatisme komponen lain pentingnya adalah menerapkan prosedur pencocokan konservatif. Beban harus dialokasikan sesegera mungkin, sedangkan pendapatan tidak harus diakui sampai ada kemungkinan besar bahwa mereka akan diterima, yaitu terdapat kecurangan atau kecondongan bias terhadap pengakuan beban. FIS A atau FIS pengakuan pendapatan landasan konsep konversi lainnya adalah bahwa peningkatan nilai aset tidak harus diakui, namun penurunan nilai harus menjadi lebih rendah dari kos atau aturan pasar. Oke, mungkin bisa di next. Sekarang kita ke argumen untuk biaya historis akuntansi. Nah, yang pertama itu relevan dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua itu berdasarkan aktual, bukan hanya kemungkinan transaksi. Yang ketiga itu data ternyata berguna. Yang keempat ini konsep keuntungan yang paling dipahami. Nah, yang kelima ini harus menjaga data dan modifikasi internal. Yang keenam, keuntungan berdasarkan alternatif mungkin tidak berguna. Yang ketujuh, harga pasar dapat menjadi data tambahan. Yang kedelapan itu bukti tidak cukup untuk menolaknya. Next. Nah, tujuan dari akuntansi. Kita akan membahas tentang tujuan dari akuntansi. Apa sih tujuan dari akuntansi itu? Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Nah, tujuan utama akuntansi adalah untuk menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari sesuatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan uraian di atas, pengertian akuntansi secara sederhana adalah kegiatan menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan setiap rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak memerlukan setiap rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Memerlukan informasi keuangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai laba maksimal dengan pengorbanan tertentu. Nah, fungsi akuntansi rekaman laporan akuntansi berfungsi untuk menjadi sebuah rekaman laporan yang mencatat atau merekam transaksi secara sistematis dan kronologis, menjaga dan melindungi properti akuntansi berfungsi untuk menghitung jumlah realitas dan menyusut aset yang dimiliki suatu perusahaan secara nyata. Nah, untuk pengambilan keputusan itu dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan antara beberapa alternatif yang tersedia. Nah, setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan untuk pelaksanaan dan atau tindakan. Nah, setiap keputusan mempunyai kadar tingkatan yang berbeda. Yang pertama itu keputusan biasanya memiliki 4 tingkatan, yaitu keputusan otomatis, keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan keputusan yang berdasarkan pertimbangan, serta keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Nah, keputusan otomatis merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana. Oke, informasi biaya historis adalah tidak objek, terus dapat dengan mudah dimanipulasi dan tidak memelihara model entitas. Next. Informasi untuk mengambil keputusan. Itu yang pertama,
tidak relevan ketika mengevaluasi keputusan masa lalu. Terus yang kedua itu setelah akuisisi data biaya historis adalah fiktif. Yang ketiga itu terhubung dengan ukuran modal yang tidak penting. Yang keempat itu hanya menghasilkan ukuran keuntungan yang cacat. Next. Nah, kita akan membahas tentang kritik dasar atau dasar biaya historis. Asumsi kelangsungan usaha tidak membenarkan penggunaan akuntansi biaya historis. Nah, banyak bisnis gagal itu karena dia tidak menggunakan dasar biaya historis. Tidak ada bisnis yang terus-menerus melakukan hanya untuk sama sekali apa yang mereka lakukan saat ini. Nah, semua bisnis kecuali yang ada saat ini berhenti beroperasi. Semua bisnis memiliki alternatif dan pilihan ke depan. Next. Nah, ini kita membahas tentang kritik cocok. Adalah kemustahilan praktis. Terus benar-benar sewenang-wenang. Terus neraca itu penting. Kenapa sih neraca itu penting? Tes. Ya, Oke, masuk ya. Oke, kenapa sih neraca itu penting? Dalam akuntansi, membuat laporan keuangan sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi tentunya sudah tidak asing lagi. Nah, untuk kamu yang memiliki bisnis atau ingin membuat bisnis penting, itu mengetahui laporan neraca. Neraca adalah salah satu jenis dari laporan keuangan. Sebelum membahas mengenai neraca, penting untuk mengetahui dasar yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang dapat dipakai untuk melihat kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode. Nah, agar bisnis maupun usaha dapat berjalan lancar, maka memang harus dilengkapi dengan sistem pelaporan keuangan yang sesuai. Terdapat 4 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan modal, laporan arus kas, dan laporan neraca. Karenanya kali ini akan membahas pentingnya mengelola laporan neraca. Laporan neraca perusahaan itu merupakan jenis laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Dari laporan ini, kamu dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal yang bisnis kamu ke depannya. Karena peran ini, laporan ini cukup vital dalam sebuah bisnis maupun perusahaan. Semua jenis perusahaan maupun bisnis perlu memiliki atau membuat laporan neraca untuk dapat membantu mengelola keuangan dalam proses tersebut. Baik perusahaan kamu bergerak di bidang perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, atau perusahaan memiliki neraca atau mempermudah proses. Terus menghasilkan non-aset yang diklasifikasi sebagai aset dan non-kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban. Terus ada penyebab volatilasi dan smoothing. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu apa itu volatilitas. Oke, volatilitas itu ukuran dasar untuk risiko yang terkait dengan instrumen pasar keuangan yang merupakan konsisten disengaja untuk fluktuasi harga aset dan dicatat sebagai kisaran perubahan harga atau selisih antara harga maksimum dan minimum di satu periode tertentu dalam sesi perdagangan hari perdagangan bulan. Jenis volatilitas itu ada historical volatility dan expected volatility. Oke, next. Nah, kita akan membahas tentang gagasan tentang investro. Yang pertama itu ada mendiostrosis dan menyembunyikan. Kedua itu tujuannya tidak dipahami dengan baik. Terus ada akuntansi kreatif adalah hal biasa. Terus ada insentif untuk menghasilkan data yang menyesatkan. Terus ada saat ini investor kurang memperhatikan data akuntansi biaya historis tentang perusahaan. Next.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Ariel Budiman. Untuk Ariel Budiman dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi akan saya ambil alih. Sekarang kita akan masuk ke tujuan akuntansi biaya sekarang atau current cost accounting. Apa yang dimaksud dengan current cost accounting? Jadi di current cost accounting itu ada dua sistem. Kita mulai dengan sistem Edwards dan Bell yang mereka berdasarkan pada pemeliharaan konsepnya, tetapi kemudian beralih ke sistem biaya saat ini, ya, atau sekarang yang menggunakan pemeliharaan modal fisik dan konsep entitas. Nah, sekarang ini saya akan membahas tujuan dari current cost accounting. Jadi tujuannya itu tujuan akuntansi biaya sekarang itu adalah sistem akuntansi di mana aset dinilai berdasarkan harga pasar saat ini membeli laba yang ditentukan oleh alokasi berdasarkan apa biaya saat ini. Apa tujuan dari current cost account itu? Jadi itu tujuan dari current cost itu perlunya pertimbangan dari manajer dihadapkan dengan keputusan untuk menjalankan suatu bisnis atau menjalankan bisnis yang dengan satu asumsi kita bisa buat adalah bahwa manajer dari suatu perusahaan ingin mengetahui bagaimana mereka harus mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Jika informasi yang mencakup kejadian periode sebelumnya dicampur dengan kejadian terkini atau jika menghilangkan beberapa kejadian terkini, proses evaluasi akan menjadi membingungkan. Dan kegunaan evaluasi akan berkurang. Edwards juga mengungkapkan masalah yang mendasar ini dalam 3 pernyataan. Yang pertama itu berapa jumlah aset yang harus dimiliki pada waktu tertentu. Ini maksudnya adalah ekspansi masalah. Lalu yang kedua itu apa yang harus menjadi bentuk aset tersebut. Yang dimaksud ini adalah komposisi. Dan yang ketiga itu bagaimana seharusnya aset dibiayai. Ini masalah pembiayaan. Bisa dilihat ya di presentasi ini, ya current cost accounting itu menilai aset dengan harga beli pasar saat ini dan keuntungannya itu ditentukan menggunakan alokasi biaya yang sesuai berdasarkan biaya pembelian saat ini. Lalu adanya laba yang lebih tepatnya didefinisikan sebagai perubahan modal selama periode akuntansi. Lalu mereka akan manajer lebih mampu mengevaluasi keputusan masa lalu mereka dan lebih baik menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan masa depan perusahaan. Dan yang keempat itu pemegang saham investor dan lainnya dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih baik. Oke. Ya, bisa dilihat di slide ini, manajer akan memeriksa laba operasi saat ini. Lalu maksud ini adalah kelebihan nilai saat ini dari output yang dijual di atas biaya saat ini dari input yang terkait. Lalu adanya penghematan biaya dapat direalisasikan sebagai kenaikan biaya aset yang dimiliki saat ini dan mengandung yang pertama itu menahan keuntungan atau kerugian dan realisasi atau belum terrealisasi. Apa yang dimaksud dengan ini? Oke. Jadi manajer itu akan membuat keputusan mengenai 3 pernyataan berdasarkan harapan tentang peristiwa masa depan untuk merumuskan harapan yang relatif atau akurat. Manajer perlu mengevaluasi masa lalu kegiatan dan keputusan alat yang berguna dalam evaluasi tersebut adalah perbandingan data akuntansi untuk periode tertentu dengan ekspektasi yang semula ditentukan untuk periode tersebut.
Jadi jika perbandingan ini mengungkapkan bahwa harapannya tidak akurat, jadi peristiwa atau harapan saat ini harus diubah. Misalnya, jika data akuntansi mengungkapkan bahwa total biaya bahan baku lebih tinggi daripada yang dianggarkan karena harga bahan baku lebih tinggi dari yang diharapkan perusahaan. Jadi kita perlu mengubah ekspektasinya terhadap harga dalam harga bahan mentah di masa depan dan keputusan tentang beberapa banyaknya. Untuk menganggarkan total biaya bahan baku di masa depan untuk informasi akuntansi untuk berguna dalam pengambilan keputusan. Hal itu harus mengukur peristiwa aktual dari suatu periode secara akurat. Mungkin jika informasi tersebut mencakup peristiwa periode sebelumnya dicampur dengan saat ini peristiwa, atau jika menghilangkan beberapa peristiwa saat ini, proses evaluasi mereka akan menjadi bingung, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kegunaan evaluasinya jadi akan berkurang, dan ini dari ahli teori Edward dan Bells mempertimbangkan hal tersebut. Mereka itu mempertimbangkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu, yaitu peristiwa-peristiwa yang penting bagi manajemen. Meskipun Edward dan Bell menekankan kebutuhan informasi manajemen, mereka berpendapat bahwa banyak data juga yang relevan untuk orang luar perusahaan, dari luar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur. Lalu dengan ini pemegang saham dan kreditur juga tertarik dalam mengevaluasi kinerja manajer. Dan dengan demikian juga perusahaan berdasarkan teori ini, informasi akuntansi memberikan dua tujuan. Yang pertama itu evaluasi oleh manajer terhadap keputusan masa lalu mereka, dan untuk membuat keputusan terbaik untuk di masa yang akan datang. Yang kedua itu evaluasi manajer oleh pemegang saham, kreditur, dan lain-lain. Di evaluasi ini oleh kedua orang dalam dan luar menyediakan sarana untuk keberhasilan fungsi ekonomi, karena secara teoritis mereka akan mengalokasikan sumber daya itu dengan lebih efisien. Oke, sekarang kita masuk ke konsep laba usaha atau keuangan modal. Di konsep laba usaha dan keuangan modal ini bisa dibaca ya, laba operasi lancar merupakan selisih lebih dari nilai saat ini, dari output terjual dengan biaya beli saat ini. Penghematan biaya realisasi adalah peningkatan biaya saat ini. Aset yang dimiliki oleh perusahaan pada periode berjalan mencakup baik perubahan realisasi biaya yang realisasi laba usaha itu dihitung secara real, yaitu yang fiksi elemennya karena perubahan tingkat harga umum dihilangkan. Istilah untuk penghematan biaya realisasi adalah holding atau gains and losses or losses yang dapat maupun lebih direalisasi karena biaya penggunaan sumber daya yang cocok dengan harga beli saat ini. Jadi semua aset dan kewajiban juga diukur pada harga beli saat ini dan muncul dalam laporan posisi keuangan yang sebesar nilai kontemporer. Modal itu adalah konsep kepemilikan keuangan real, yang berarti laba yang ditentukan setelah nilai pembelian atau pembukuan modal pada tingkat harga umum. Laba adalah peningkatan laba usaha dan holding gains and losses setelah disesuaikan untuk setiap kenaikan atau tingkat penurunan. Harga secara umum atau holding gain and losses asumsinya berdasar pada sebuah laba bisnis, bahwa penggabungan holding gain dan losses sumber daya dalam perekonomian. Jadi konsep laba usaha memungkinkan pemisahan komponen tersebut.
Jadi holding komposisi, aktiva, dan kewajiban tertentu adalah salah satu cara manajer berusaha untuk meningkatkan posisi pasar perusahaan dalam historical cost gains yang dicatat hanya pada saat aktiva tersebut dilepaskan. Oleh karena itu menentukan apakah kegiatan yang pengelolaan akan berhasil atau tidak hampir tidak mungkin kecuali untuk aktiva yang dibeli dan dijual pada periode yang sama. Serta berdasarkan akuntansi biaya historis, ketika perusahaan membandingkan, kita mungkin akan disesatkan atau sesar untuk perusahaan yang lebih efisien. Jadi pembenaran lain mungkin untuk pernyataan holding gain sebagai keuntungan adalah untuk mengatakan bahwa apresiasi nilai adalah sebuah fenomena ekonomi aktual yang dapat direalisasikan jika perusahaan itu menjual aset tersebut. Namun beberapa akuntan berpendapat bahwa pembelian aset perusahaan yang paling digunakan dalam operasi perusahaan tanpa perubahan harga. Oleh karena itu kemungkinan likuidasi aset adalah realistis. Selain itu alasannya adalah tidak pantas untuk konsep biaya saat ini karena penekanannya pada nilai likuidasi atau harga keluar. Sedangkan saat ini yang sekarang biaya pengukuran asetnya itu pada entry biaya nilai. Seorang teori Refsheim berpendapat bahwa komponen laba likuidasi berorientasi pada konsistensi dengan informasi kebutuhan investor. Investor khawatir dengan arus kas masa depan perusahaan, terutama dalam hal dividen kepada diri mereka sendiri dan hasil dari penjualan saham mereka dalam jangka panjang. Jadi keuntungan dan dividen berkaitan langsung dengan menggunakan aktiva operasi, tidak melikuidasi mereka. Jadi argumen yang diberikan oleh Refsheim ini menyerahkan bahwa arus keuntungan biaya adalah indikator utama arus kas masa depan. Pembenaran teoritis hubungan ini adalah hubungan antara laba biaya saat ini dan keuntungan ekonomi. Jadi laba ekonomi didefinisikan sebagai selisih antara nilai atau diskon dari arus kas bersih yang diharapkan dari suatu perusahaan yang tidak termasuk investasi tambahan distribusi kepada pemilik. Lanjut. Sekarang kita masuk ke modal finansial versus fisik modal, atau yang kita tahu sebagai financial capital versus physical capital. Berdasarkan sistem nilai pasar, perhitungan laba ini bergantung pada ukuran modal. Artinya laba lebih tepat didefinisikan sebagai perubahan modal selama periode pelaporan dan bukan sebagai alokasi biaya perolehan yang ditentukan oleh banyak konvensi akuntansi dalam akuntansi current cost. Ada dua pandangan dasar dan bersaingan tentang apa yang merupakan modal awal dan akhir konsep keuangan dan konsep fisik. Dari sudut pandang praktis, yang utama antara konsep modal keuangan dan konsep modal fisik adalah apakah atau tidak holding gains or losses yang dimaksudkan dalam laporan secara kuantitatif. Perbedaan antara dua sudut pandang adalah bahwa holding gains termasuk dalam keuntungan pada modal keuangan dan dikeluarkan modal fisik. Dalam dukungan modal fisik, para pendukung modal fisik ini berpendapat bahwa modal yang merupakan unit fisik yang menunjukkan kemampuan operasi perusahaan. Dalam hal ini contohnya perusahaan memiliki 100 unit, diawali jika modal harus dipertahankan, maka harus menjadi posisi untuk membeli 100 unit pada periode. Karena harga akan naik $2 per unit. Perusahaan mereka memerlukan dana sebesar 200 US dollar lebih
daripada periode. Untuk mempertahankan kemampuan awal, operasinya jadi $200 ini bukan holding gains, tetapi penyesuaian pemeliharaan modal sebagaimana dicatat dimasukkannya holding gains sebagai keuntungan terutama didasarkan pada dua. Del, maaf ada gangguan. Maaf, koneksi saya terputus. Oke. Oke, apa sudah muncul? Halo? Oke, saya akan lanjut. Maaf. Halo? Apakah sudah masuk? Ya sudah, masuk. Oke, bentar. Tadi sampai mana ya? Oke, ya bisa dilihat ya. Jadi modal finansial versus fisik modal itu ada keuntungan adalah perubahan modal, terus holding gain termasuk dalam laba di bawah modal finansial, lalu holding gain dikecualikan dari laba di bawah modal fisik. Yang ya apa? Jadi dari apa? Mereka adalah penghematan. Jadi mereka itu adalah penghematan biaya. Mereka merupakan peningkatan arus kas masa depan atas aset yang bersangkutan. Ini menurut Samuelson berpendapat bahwa perubahan-perubahan dalam biaya saat ini harus menjadi penyesuaian pemeliharaan modal. Mengenai penghematan biaya, ia menunjukkan bahwa pemisahan antara induk kegiatan dan aktivitas operasi tidak begitu jelas. Samuelson juga lebih lanjut menyatakan bahwa penghematan biaya merupakan peluang keuntungan yang dihasilkan dari mengambil salah satu tindakan setelah aset tersebut diperoleh. Biaya adalah sunk cost yang tidak dapat dihindari oleh setiap tindakan di masa depan. Satu-satunya alternatif adalah menjual aset atau terus menggunakannya. Oke, next. Berikut adalah argumentasi untuk dan melawan biaya saat ini atau biaya sekarang. Yang pertama itu ada prinsip pengukuran. Jadi prinsip pengukuran ini merupakan pendukung akuntansi biaya historis yang berpendapat bahwa akuntansi biaya saat ini melanggar prinsip konservasi bahwa keuntungan hanya boleh diakui pada saat pada aset non moneter dibuang. Ini berlaku untuk keuntungan keuntungan yang memegang yang belum direalisasi ketika keuangan pandangan modal diambil karena pandangan modal keuangan mengakui kepemilikan yang belum direalisasi. Jadi keuntungan pendukung biaya saat ini menunjukkan bahwa keuntungan pemegang
pemegang yang belum direalisasi, mewakili fenomena gerakan bebas aktual yang terjadi pada periode saat ini. Oleh karena itu, harus diakui jika terdapat bukti objektif yang cukup untuk mendukung perubahan harga. Ahli teori modal fisik juga berpendapat bahwa karena perusahaan bermaksud untuk menggunakan non-aset lancar daripada menjualnya, perubahan harga pasar aset tersebut adalah tidak layak untuk untuk keuntungan. Jadi apakah menahan keuntungan atas aset merupakan pendapatan atau revaluasi penyesuaian adalah titik perdebatan utama dalam teori dan praktik akuntansi, dan merupakan salah satu dari isu-isu kontroversial. Di bawah ini Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) memproposalkan bahwa komprehensif hal tersebut bersifat komprehensif. Jadi biaya historis adalah historis dan ahli teori modal fisik berpendapat bahwa keuntungan memegang tidak boleh diakui. Sedangkan Edwards dan Bell, biaya sekarang atau biaya saat ini, ahli teori berpendapat bahwa mereka merupakan pendapatan dan harus diakui. Dilanjuti oleh objektivitas biaya saat ini. Jadi mereka itu kurang objektivitas. Maksudnya ini mereka yang menyukai konsep biaya historis yang berpendapat bahwa akuntansi biaya saat ini tidak memiliki objektivitas. Karena dalam banyak kasus biaya saat ini yang akan digunakan tidak didasarkan pada transaksi aktual di mana perusahaan menjadi peserta. Jadi objektivitas bagaimanapun adalah relatif. Bahkan di bawah akuntansi sejarah konvensional dengan teknik alokasi pikiran, beberapa angka lebih ditentukan secara objektif daripada yang lainnya. Pertanyaannya oleh karena itu adalah apakah biaya saat ini secara umum memenuhi tingkat objektivitas minimum tertentu yang profesi akuntansi bersedia menerima. Untuk barang-barang yang harga pasarnya relatif mudah diperoleh objektivitasnya, biaya saat ini dapat diterima oleh akuntan. Persediaan bahan baku dan barang jadi yang dibeli dari orang lain masuk dalam kategori ini. Faktanya biaya saat ini inventaris lebih objektif dalam arti lebih sedikit depresi daripada historis. Ditentukan berdasarkan aliran yang diasumsikan untuk tujuan akuntansi digunakan, yang mungkin tidak memiliki korespondensi dengan aliran fisik yang sebenarnya. Sebaliknya, biaya saat ini akuntansi menunjukkan bahwa persediaan akhir diberi harga pada biaya yang berlaku pada tanggal pelaporan, dan bahwa harga pokok penjualan dinyatakan besar harga perolehan saat ini pada saat barang tersebut sudah terjual. Memastikan biaya aset yang tidak lancar saat ini melibatkan beberapa masalah kompleks. Untuk standar aset standar, namun seperti kendaraan dan peralatan kantor, biaya ini dapat diperoleh dari dealer bekas dengan sedikit kesulitan. Lanjut, yang di bawah ini ada perubahan teknologi. Menurut Edwards dan Bell, laba operasi ini saat ini merupakan indikasi bahwa perusahaan membuat kontribusi jangka panjang yang positif bagi perekonomian, yang bahwa produksi proses yang digunakan oleh perusahaan adalah efektif. Ini terutama berlaku untuk operasi saat ini. Jadi laba ditentukan berdasarkan pemeliharaan modal fisik. Bisa dilihat ya, tampaknya mengabaikan kemajuan. Mereka itu bersifat mengabaikan kemajuan teknologi. Oke, ya di sini kita masuk ke kritik yang lebih spesifik, yang dimana pendukung akuntansi biaya historis itu melanggar prinsip realisasi dan subjektifnya meningkat. Lalu perbandingan hasil dengan biaya historis, variasi industri. Lalu adanya pendukung harga keluar, yang dimana ekspresi logis dari biaya peluang harga jual saat ini
lalu adanya alokasi pengeluhan yang sewenang-wenang masih menjadi masalah. Lalu adanya masalah adiktif, lalu adanya sejumlah alasan untuk aset yang memiliki nilai bagi bisnis, adanya ketidakrelevan dengan sebagian besar keputusan bisnis, dan yang terakhir itu konsep modal fisik yang penuh dengan kelemahan. Keluar dari akuntansi harga, keluar dari akuntansi harga itu, harga keluar itu termasuk harga jual, dan harga jual itu termasuk nilai pasar wajar. Atau maaf, bukan termasuk, harga keluar itu sama dengan harga jual, dan harga jual itu sama dengan nilai pasar wajar. Jadi memiliki dua penyimpangan utama dari akuntansi biaya historis. Yang pertama itu nilai aset non moneter adalah harga jual, dan setiap perubahan dimaksudkan ke dalam laba sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Lalu adanya perubahan daya beli umum uang yang mempengaruhi modal keuangan dan keuntungan. Yang ketiga ini mewakili akuntansi surplus lebih. Lalu adanya laporan laba rugi yang menjelaskan semua perbedaan yang ada antara pembukuan dan penutupan neraca. Jadi tujuan akuntansi ini apa? Tujuannya itu data, ya bisa dibaca ya. Data untuk pengambilan keputusan adaptif, lalu asumsinya dunia bisnis itu dinamis dan bisnis harus beradaptasi untuk bertahan hidup, dan perusahaan dan mereka yang terkait dengan mereka pergi ke pasar untuk mengambil kemampuan untuk terlibat dalam transaksi pasar diungkapkan oleh posisi keuangan bersih atau yang kita kait dengan net current market value. Dan pada akhirnya semua pengguna informasi akuntansi tertarik pada nilai tunai dan setara kas. Dalam analisis terakhir ini, kelangsungan hidup ekonomi dan kinerja perusahaan tergantung pada jumlah uang tunai yang dapat dipesan, lalu keuntungannya dari peluang yang muncul. Ya, bisa dilihat ya. Jadi pengambilan keputusan adaptif ini, perusahaan membeli aktiva lebih lancar, ia akan berubah kemampuannya untuk beradaptasi jika aset tersebut dibeli untuk kas. Penurunan saldo kas, perusahaan akan berkurang kebebasannya untuk layout cash untuk investasi lainnya. Jadi jika aset tersebut dibeli secara kredit, hal ini akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit lebih lanjut. Tetapi konsep perilaku adaptif melihat perusahaan selalu siap untuk tindakan membuat aset merupakan yang terbaik. Oke. Ya, bisa dilihat ya, ini menurut Chambers, properti keuangan tunggal yang relevan secara seragam pada suatu titik waktu untuk semua kemungkinan. Tindakan di masa depan di pasar adalah harga jual pasar atau harga relasi dari setiap atau semua barang yang dimiliki. Jadi Chambers ini mengakui bahwa setiap aset pada prinsipnya sebuah nilai tukar, yaitu harga keluar dan nilai pakai. Nilai pakai ini yang nilai sekarang pada dasarnya adalah sejumlah nilai yang dihitung dari harapan sekarang, dan Chambers berpendapat bahwa hal itu merupakan keyakinan tentang masa depan, bukan fakta sekarang. Lalu adanya beberapa argumen untuk harga keluar akuntansi bisa dilihat. Yang pertama itu memberikan informasi yang berguna, lalu ada memberikan informasi yang relevan dan andal, dan di situ ada satu cara untuk menentukan keuntungan yang lebih unggul dari yang lain. Yang ketiga ada laba adalah perbedaan antara modal pada dua titik waktu, tidak termasuk investasi tambahan oleh dan industri kepada pemilik. Jadi agar relevan informasi itu harus berguna dalam model keputusan. Pengguna data akuntansi. Lalu adanya harga jual saat ini adalah satu-satunya item informasi yang relevan dengan semua keputusan. Masih dalam argumen untuk harga keluar akuntansi, yang pertama itu ada
aditivitas yang itu dia jika kita menggunakan sistem pengukuran yang berbeda, tidak ada makna praktis atau komersial yang dapat disimpulkan dari agregat. Lalu bahkan jika kita menggunakan akuntansi biaya historis sebagai satu-satunya sistem pengukuran campuran biaya historis pada tanggal yang berbeda, berarti kita tidak dapat memberikan arti apapun pada perhitungan aset atau laba bersih. Lalu yang terakhir itu akuntansi harga keluar tidak memiliki masalah tersebut. Oke, alokasi. Alokasi itu dengan Thomas mengeluhkan kenyataan bahwa sistem akuntansi biaya historis dan arus sangat bergantung pada alokasi exit price, bahwa laporan keuangan bebas alokasinya. Laporan laba rugi tidak dapat melaporkan perubahan dalam jumlah yang dialokasikan, tapi melaporkan arus masuk aktiva dan perubahan nilai yang keluar dari aset perusahaan dan kewajiban dalam suatu periode tertentu. Laba ini menampilkan sejumlah perubahan daya beli real dari aktiva bersih yang tidak termasuk investasi tambahan oleh dan distribusi kepada pemiliknya. Dan yang kedua itu ada realitas atau kenyataan, di mana referensinya adalah ke dunia nyata, di mana setiap jumlah yang diungkapkan mengacu pada harga pasar aktual saat ini, dan mereka akan melakukan pertukaran. Kelima, ada objektivitas, yaitu harga pasar relatif lebih objektif daripada yang diyakini kebanyakan orang. Lalu adanya ukuran resiko, dapat menunjukkan resiko keuangan dan dari pembelian aset. Dan yang terakhir dari argumen untuk harga keluar akuntansi yaitu adalah konsep keuntungan, yaitu mereka tidak memberikan konsep keuntungan yang berarti lalu adanya peristiwa kritis tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan, tidak yang terakhir itu tidak menghasilkan laporan keuangan yang realistis, dan yang terakhir itu ada aditivitas. Mereka itu melanggar prinsip pengecualian perhitungan antisipatif yang diklaimnya lalu ditolak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Harley. Ya. Selanjutnya, saat ini akan saya ambil alih. Masih di argumen untuk harga keluar akuntansi. Sebelum masuk ke penilaian kewajiban, kita harus tahu apa itu harga keluar akuntansi. Harga keluar akuntansi merupakan sistem yang menggunakan harga jual pasar untuk mengatur posisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan. Menurut Edwards and Bell pada tahun 1961, harga keluar akuntansi merupakan harga maksimum dari aset yang saat ini ditahan apabila dijual dan dikurangi dengan biaya transaksi dan juga dengan nilai realisasi bersih dari aset. Aset di neraca disajikan kembali sebesar nilai keluar harga jual, sehingga mereka mewakili nilai pasar wajar kepada perusahaan dalam likuidasi, yaitu tidak dalam situasi free sale atau penjualan barang yang pada saat harga diskon yang ekstrim. Lalu laporan laba rugi itu merupakan usaha serta keuntungan disesuaikan dengan inflasi dari aset induk. Oleh karena itu, laba diukur dengan konsep konferensif yang mengukur perubahan nyata total nilai semua elemen yang diakui dari ekuitas dan mewakili akuntansi surplus bersih. Lalu selanjutnya ada penilaian kewajiban. Menilai kewajiban pada nilai nominal dan
bukan nilai pasar secara internal tidak konsisten. Lalu, biaya saat ini atau biaya harga keluar. Pada tahap siklus operasi, apa harga keluar mendominasi penilaian aset? Sebelumnya, siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja, siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa yang sangat berbeda. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan terakhir ada persediaan barang atau stok. Next. Selanjutnya ada nilai pajak versus nilai dalam menukarkan. Mirip ketika pasar liquid dan efisien. Lalu ada faktor yang sama untuk keduanya. Yang pertama itu harga pasar lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, aditif dan keandalan adalah persyaratan utama. Dan yang ketiga, akuntansi biaya historis memiliki terlalu banyak cacat. Lalu, mereka adalah pelengkap dan bukan pengganti. Lalu nilai pakai menilai kelangsungan hidup jangka panjang atau solvabilitas. Nilai tukar menilai kemampuan beradaptasi dalam jangka pendek atau biasa disebut likuiditas. Next. Lalu selanjutnya ada perspektif global dan internasional standar pelaporan keuangan. Biaya saat ini di Amerika Serikat percobaannya tetapi ditinggalkan pada 1976 sampai 1984. Sebelumnya di Amerika ini atau AS merupakan kekuatan yang gemilang dalam akuntansi global. Amerika baik dari negara lain dalam hal pengeluaran riset akuntansi. Jumlah publikasi akuntansi dan lulusan perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi akuntansi. Dan pengukuran aset dan kewajiban, istilah aset tidak memiliki arti yang pasti. Dalam sumber daya mana yang harus dimasukkan dan sumber daya mana yang harus dikeluarkan. Demikian juga istilah tersebut meliputi interpretasi atas aset-aset tak berwujud seperti goodwill dan R&D. Di Amerika Selatan, definisi aset termasuk kerugian-kerugian yang timbul karena memiliki hutang dalam satuan valuta asing. Di negara-negara Eropa daratan, aset mungkin tidak meliputi berbagai tipe sewa guna usaha, seperti tax loss carry forward atau kepemilikan ekonomi dalam perusahaan-perusahaan inflasi. Lalu selanjutnya, biaya saat ini di negara Inggris Raya dilaksanakan, tetapi ditinggalkan sejak tahun 1975 sampai 1985 dengan waktu 10 tahun. Sebelumnya di Inggris ini atau United Kingdom of Great Britain terdiri dari 4 negara, Inggris, Skotlandia, Wales, dan Pulau Utara. Walaupun Inggris memiliki sistem hukum dan kebijakan moneter dan fiskal secara aturan-aturan dan regulasi sosial tunggal yang terpadu. Perbedaan individual tetap ada di dalam keempat negara tersebut. Aktivitas perusahaan yang didirikan di Inggris diatur secara luas oleh perundang-undangan yang bernama Companies Act. Bukan Act telur ya. Pada tahun 1948 yang selanjutnya diamandemenkan secara substansial pada tahun 1967, lalu tahun keduanya 1976,
lalu ketiga tahun 1980, dan terakhir tahun 1981. Companies Act tahun 1985 mengkonsolidasikan dan secara signifikan memperluas legalisasi sebelumnya dengan amandemen tambahan penting yang muncul pada tahun 1989. Tahun-tahun legalisasi ini mengindikasikan tingginya frekuensi diperbaharuinya dan atau diamandemenkan legalisasi perusahaan-perusahaan Inggris. Yang perlu dicatat bahwa amandemennya pada tahun 1981 membawa ketentuan-ketentuan direktif keempat ke dalam hukum perusahaan Inggris. Lalu yang ketiga di negara Australia. Biaya saat ini di Australia itu direkomendasikan tetapi ditinggalkan sejak tahun 1976 sampai 1980-an. Di Australia ini tradisi dan kebiasaan Inggris memberi ciri yang signifikan pada Australia, walaupun akhir-akhir ini Australia lebih cenderung mengarah ke pola Amerika. Perbedaan-perbedaan akuntansi keuangan dan praktik pelaporan antara Inggris dan Australia semakin meningkat. Gagasan Pan-Pasifik sedang tumbuh di Australia. Gagasan komunitas Eropa tumbuh di Inggris. Lalu dua badan akuntansi profesional Australia adalah Institute of Chartered Accountants in Australia atau disingkat menjadi ICA, dan Australia Society of Accountants atau disingkat menjadi ASA. ICA memiliki keanggotaan kira-kira sebanyak 20.000 anggota dan terkait erat dengan akuntansi, dengan audit dan praktik-praktik publik keanggotaan ASA. Dan ASA ini memiliki kira-kira sebanyak 60.000 anggota, terutama wakil dari sektor publik. Next. Lalu selanjutnya ada akuntansi internasional standar dan biaya saat ini. Sebelumnya, akuntansi internasional itu adalah akuntansi yang memuat transaksi antar dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara lain dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, akuntansi memiliki pedoman yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Lalu IASB atau FASB telah sepakat bahwa nilai wajar adalah pengukuran yang terbaik. Dan kesepakatan tersebut dibentuk pada tahun 2004. Dan jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak-pihak yang berpengetahuan luas dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar. Setelah perdebatan panjang, akhirnya itu IASB dan FASB itu yang selama menggunakan GAAP sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan, menyepakati bahwa definisi fair value atau nilai wajar yang dituangkan dalam standar baru yang diberi kode IFRS 13, fair value measurement. Lain daripada itu, kedua dewan pengatur akuntansi paling berpengaruh ini menyepakati beberapa hal terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengungkapan nilai wajar pada laporan keuangan. Lalu standar baru yang ini diyakini oleh IASB dan FASB dapat memberikan satu definisi yang tepat mengenai fair value atau nilai wajar untuk pertama kalinya. Untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini menggunakan GAAP harus update standar dan menjelaskan pengukuran nilai wajarnya berdasarkan aturan yang sudah ada pada Accounting Standard Codification. Dan dengan
aturan baru ini, Ketua Dewan telah sepakat bahwa nilai wajar harus diukur dengan menggunakan harga di pasar utama atau untuk aset tertentu kewajiban. Dan jika tidak ada pasar utama, maka nilai yang dipakai adalah nilai harga yang paling menguntungkan untuk itu. Dan hal ini juga berlaku sebagai standarisasi atas hierarki penilaian untuk kategori level 1, 2, dan 3. Berikut penjelasan dari level-levelnya. Yang pertama ada level 1. Level 1 itu harga dikutip di pasar aktif untuk aktiva dan kewajiban yang identik. Tingkat 1, inputnya itu harus digunakan tanpa penyesuaian jika tersedia. Lalu yang level 2 itu inputnya itu tidak termasuk dalam level 1 yang diamati untuk aktiva dan kewajiban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang terakhir itu ada level 3. Level 3 itu inputnya itu tidak teramati, termasuk data dan entitas itu sendiri yang disesuaikan jika diperlukan untuk mencerminkan asumsi pasar. Next. Next, bro. Selanjutnya ada akuntansi internasional. Masih di akuntansi internasional standar dan biaya saat ini. Akuntansi biaya historis masih diterapkan secara umum. Dan gerakan berbeda menuju sistem nilai saat ini. Dan IASB bergerak menuju harga keluar pada tahun 2004. Tetapi masih pendekatan penilaian campuran. Dan nilai wajar berarti sampai harga masuk pasar saat ini. Harga jual pasar saat ini itu biaya historis dan arus kas ke masa depan yang didiskontokan. Tidak disebutkan dalam standar pemeliharaan modal. Lanjut. Lalu di slide selanjutnya ini bagaimana biaya historis. Sebelumnya, biaya historis itu merupakan adalah metode penilaian aset dan liabilitas berdasarkan biaya asli atau biaya perolehan, bukan nilainya saat ini. Untuk aset, ini mencerminkan biaya barang pada saat dibeli, bukan dalam hal rupiah saat ini yang mana mengandung inflasi dan subjektivitas terlibat dalam penentuan biaya perolehan suatu barang. Dan setelah itu pengukurannya bahkan lebih subjektif. Dan berikut ini ada keuntungan dan kelemahan dari biaya historis tersebut. Keuntungan utamanya itu dari pengukuran ini adalah menggunakan harga berdasarkan transaksi pasar yang sebenarnya. Selama periode harga stabil, akuntansi biaya historis cukup masuk akal. Dan tetapi pada saat inflasi tinggi, bagaimanapun hasil akuntansi biaya historis dapat menyesatkan karena laba yang dapat dibesar-besarkan. Next. Next, bro. Ya, masih di biaya historis. Era akuntansi biaya historis telah berakhir dan menghasilkan data yang tidak relevan, tidak dapat diandalkan, tidak dapat dibandingkan, dan tidak dapat dipahami. Jadi, bisa disimpulkan bahwa biaya historis itu merupakan metode yang kurang tepat dan akhirnya gagal dan telah berakhir. Next.
Lalu selanjutnya di slide ini ada sistem pengukuran campuran dan standar internasional. Nilai pasar sampai harga keluar tersirat dalam pendekatan nilai wajar dalam standar pelaporan keuangan internasional. Kurangnya konsep teoritis penilaian, pemeliharaan modal, dan ukuran keuntungan telah mengakibatkan sistem pengukuran yang masih tercampur dan kurangnya konsistensi. Next. Lalu selanjutnya ada masalah untuk auditor. Di masalah untuk auditor ini, model pengukuran campuran menciptakan salah saji, sehingga auditor berjuang untuk memenuhi salah satu tujuan utama mereka, yaitu menentukan apakah laporan keuangan itu menyajikan pandangan yang benar dan wajar, dan juga serta memperbaiki laporan keuangan yang kurang tepat atau datanya berbeda. Next. Selanjutnya merupakan ringkasan dari beberapa ringkasan dari bab ini. Yang pertama ada ikhtisar 3 sistem pengukuran utama, lalu sistem biaya historis dan argumen yang mendukung dan yang menentang. Lalu akuntansi biaya saat ini, dan yang keempat ada modal finansial versus modal fisik yang tadi saya jelaskan. Lalu keluar dari akuntansi harga, dan selanjutnya ada nilai pakai dan nilai tukar. Lalu ada inisiatif global dan akuntansi nilai wajar. Lalu yang terakhir ada masalah untuk auditor. Next. Next reel. Dan selanjutnya ada istilah dan konsep utama. Yang pertama itu ada penilaian biaya historis. Yang kedua ada penilaian biaya saat ini. Yang ketiga ada modal finansial dan modal fisik. Yang keempat ada prinsip pengakuan. Yang kelima ada penilaian harga keluar. Yang keenam ada perilaku adaptif. Lalu ada informasi berguna. Lalu informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Dan selanjutnya ada adivitas, lalu ada alokasi, lalu ada reliabilitas, dan selanjutnya ada objektivitas, dan yang selanjutnya ada ukuran risiko, dan yang terakhir ada nilai pakar, nilai pakai, dan nilai tukar. Next, ya. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penerapan dalam teori ini. Kita juga masih sama-sama belajar. Saya Ketua Harley Boy Bimantoro, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya, jaya.